Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiaran. Di dalam persiaran hidup banyak orang mengatakan, mari kita move on, mari kita lupakan masa lalu dan menyambut masa yang akan datang dengan mengubah cara pandang kita saat ini. Tetapi sebenarnya hari ini kita diajak untuk mengevaluasi, memaknai penderitaan, penyesalan untuk menjadi pribadi yang baru dan bangkit dari keterpurukan dan lahir kembali menjadi anak-anak terang. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiaran, marilah kita siapkan hati kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kepastian di dalam harapan akan kebangkitan Putra. Peristiwa Paskah telah menguatkan iman kami di tengah ketakutan, keraguan kami, di tengah pandemi COVID-19. Ajarilah kami untuk dengan teguh, tegak, siap, dan berani menghadapi apa yang sedang kami hadapi saat ini dengan tanpa ketakutan, tetapi dengan cara pandang yang positif dan cara hidup yang sehat. Sertailah kami selalu ya Tuhan, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang benar bahwa di dalam perjalanan kehidupan mengingat kembali pengalaman yang memalukan, kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lampau itu sangat menyakitkan. Bahkan mungkin banyak dari kita berusaha untuk melupakan peristiwa memalukan, peristiwa menyakitkan, dan peristiwa di mana kita membuat kesalahan. Tetapi pendapat saya pribadi di dalam menemukan makna kehidupan dari pengalaman itu, saya merasa bahwa tidak perlu bagi saya untuk melupakan masa lalu yang kelam. Karena dengan saya melupakan masa lalu yang memalukan, yang tidak saya sukai, yang saya benci, saya pun melupakan sukacita yang ada pada zaman itu. Pada pengalaman itu, ada bahagia, ada sukacita ketika saya menang, mengatasi ketakutan, mengatasi kesalahan itu. Di dalam Kisah Rasul, di dalam bacaan pertama, kita mendengarkan sesuatu yang berbeda dari Rasul Petrus. Rasul Petrus sebenarnya tidak ada bedanya dengan Yudas. Sama-sama pengkhianat Yesus. Dia mengkhianati Yesus bahkan menyangkal sampai 3 kali. Tetapi apa yang membuatnya berbeda dengan Yudas dan pribadi Petrus? Petrus mau mengakui kesalahannya. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia kembali dari keterpurukannya. Dia memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Justru karena dia mengakui kedosaannya, mengakui kesalahannya, menerima konsekuensi dari penolakan dan pengkhianatannya, ia diangkat martabatnya oleh Yesus untuk semakin dengan gagah berani mewartakan kasih Allah. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak. Guru yang paling hebat adalah pengalaman. Karena tidak ada guru yang lebih hebat daripada pengalaman yang sudah kita lalui di dalam persiaran hidup kita. Pengalaman masa lalu menjadikan pribadi kita berproses bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, baik di dalam iman maupun di dalam tingkah laku kita. Masih berniat melupakan masa lalu?
Jika kita masih berniat melupakan masa lalu, maka siap-siaplah masa kenangan indah di masa lalu pun akan hilang. Banyak orang mengatakan mantan lebih baik dilupakan. Bagi saya tidak. Meskipun perjalanan bersama mantan itu ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, tetapi selalu ada sukacita di balik peristiwa menyenangkan dan yang menyedihkan. Kalau melupakan berarti kita melupakan segala-galanya. Tetapi dari pengalaman itu kita bisa belajar bagaimana saya jatuh cinta, bagaimana saya mendapatkan cinta, bagaimana saya dijauhkan oleh cinta di dalam mewartakan sukacita. Ingatlah, orang yang kita cintai ada di sekitar kita, partner hidup kita, anak-anak kita. Mari kita wujudkan selama kita mesti tinggal di rumah, kita layani, kita cintai, kita wartakan kasih Allah dengan memberi perhatian yang mungkin selama ini belum kita penuhi. Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa COVID-19 ini sesuatu yang menakutkan. Tetapi bukan berarti kita bertingkah laku seperti para serdadu. Daripada kita dipusingkan, daripada kita dibuat cemas, akhirnya kita melakukan penolakan kepada mereka-mereka yang menjadi korban pandemi COVID-19. Lalu di manakah kita sebagai orang beriman yang katanya memiliki Tuhan, yang mestinya kita mencintai sesama? Kok kita menolak mereka yang sudah berjuang dengan mati-matian, berjuang dengan menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita semua? Justru kita menolak jasa karena COVID-19. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman yang sudah dialami oleh saudara-saudari kita telah menerima konsekuensinya karena kecerobohan mereka. Hari ini kita diajak di dalam Injil Matius, diajak untuk menikmati, merefleksikan pengalaman dari para perempuan yang menjumpai makam kosong. Mereka memiliki rasa takut, tetapi ada sukacita. Bertanyalah kepada para tim medis, ketika diumumkan 4 sembuh, 2 sembuh, ada sukacita, ada semangat baru kembali untuk melayani, memerangi pandemi COVID-19 di dalam profesi mereka. Ketakutan bukan berarti membuat kita tidak berani berbagi. Kita bisa melakukan dari hal yang paling kecil untuk tetap tinggal di rumah, untuk tetap hidup sehat, untuk tetap mau berbagi, tidak membuang nasi. Itu salah satu bagaimana kita mewartakan sukacita Paskah kepada sesama kita. Mewartakan sukacita Paskah dengan tetap menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana perlunya, tidak perlu mengada-ada. Kita bisa berbagi dengan hal yang paling sederhana, berbagi masker yang sudah mulai langka, mungkin berbagi beras, berbagi minyak, berbagi telur. Ini saatnya Paskah di dalam kesunyian kita wartakan sukacitanya dengan semangat gotong royong bersama demi kebaikan bersama. Semua orang tentu merasakan ketakutan, tetapi apakah kita mesti mati di dalam ketakutan kita? Sebagai orang beriman, kita mestinya tidak mati di dalam ketakutan, tetapi kita mati di dalam pewartaan karya sukacita Allah. Caranya bagaimana mewartakan sukacita? Ada banyak caranya. Sebagai ibu rumah tangga, mari kita masak. Berikanlah masakan yang terbaik dengan bahan yang ada, tidak mengada-ada kepada keluarga kita. Kita yang di komunitas, berikanlah perhatian kepada sesama kita. Kalau kita bisa berbagi, mari kita berbagi. Jangan menunggu dan berdiam di dalam ketakutan. Meskipun di rumah, kita tetap bisa berbagi, baik dalam bentuk refleksi, baik dalam bentuk nyanyian,
baik dalam bentuk pengajaran dan baik dalam bentuk pemberian senyum. Karena senyum adalah berkat dari sukacita Paskah bagi sesama kita yang mungkin butuh dukungan dari kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga hari ini kita tidak takut lagi menjadikan pengalaman di masa lalu sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang setia dan menjadi pribadi yang mampu mencintai sampai akhir hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.